Kasih Pak Budi, ini seperti apa ya, gabungan antara kuliah dan ujian disertasi. Karena banyak data-data yang sangat baik sekali dan tentu para peserta yang hadir baik daring luring ini punya inspirasi untuk menggali lebih dalam riset-riset yang selanjutnya. Apalagi tadi Pak Ketua sudah menyampaikan analisis data yang berkaitan dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini luar biasa, makin hari makin siang peserta kita makin banyak. Di Zoom 500 dan di YouTube yang menonton sudah 337. Luar biasa sekali. Ya, nanti akan kita juga share, memberi kesempatan pada teman-teman yang ada di layar Zoom untuk juga bisa menyampaikan pikiran, pertanyaan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa sedianya kita akan meneruskan ini dengan diskusi oleh para pembahas. Pak Samsul Huda sudah menyampaikan untuk mengundurkan waktunya ke pukul 11. Prof. Izom juga Direktur KSK juga meminta pukul 11. Kepala Pusdatin pukul 10.30. Nah, kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk memberi kesempatan pada kita semua untuk menyampaikan pikiran dan ini. Sebelum itu, tadi selalu disebut-sebut tim inovasi ya. Pak Ketua dan Pak Budi. Barangkali juga bagus kalau kita mendengarkan juga pikiran, masukan. Apakah ini sudah sesuai dengan arah pikiran juga dari apa yang ada dalam konstruksi berpikir daripada teman-teman di inovasi. Saya persilakan siapa di antara dua beliau untuk menyampaikan, barangkali ada waktu 5-10 menit. Silakan. Silakan diatur. Iya, silakan Pak Yaya. Terima kasih Prof. Pak Ketua, Pak Budi, ini lama kita ya tidak bertemu 2 tahun lebih secara daring, secara luring ya, daring kita sering. Tidak banyak Prof yang ingin saya sampaikan selain pertama acungan jempol. Wow. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena saya kagum gitu ya dengan kita kan Recording in progress. Kebanyakan itu daring di dalam tahun 2020 sampai sekarang itu. Dengan kondisi pandemi seperti ini, barusan dipaparkan oleh Pak Budi, luar biasa Pak Budi, Pak Tony, ini sebuah effort. Kenapa saya mengacungkan jempol? Karena kita semua tahu betapa sulitnya mengembangkan model yang kita kerjakan bersama, gitu ya. Nah, dengan keterbatasan data yang ada, alhamdulillah Ban SM dengan bantuan Pak Tri dan teman-teman yang lain, ada Pak Anwar, ada Pak Wahyu, dan Pak Suhadi, itu bisa menghasilkan model yang saya secara pribadi bersyukur ya bahwa ternyata model itu applicable dan menghasilkan prediksi-prediksi yang luar biasa gitu. Dan itu menunjukkan bahwa effort Ban SM selama ini untuk memperoleh otomatisasi dashboard yang diawali dengan modeling ini, insya Allah promising gitu ya, sangat menjanjikan. Dan ini data yang diambil itu data sekunder yang Pak Budi itu ahlinya, betapa sulitnya mendapatkan data yang akurat baik dari Kemdikbud maupun MIS. Tapi dengan segala keterbatasan, tadi saya melihat sampai 80-an ribu ya sekolah yang punya data lengkap, artinya bisa masuk model. Nah ini prestasi luar biasa.
tentu nanti dengan Pak Tri juga akan menambahkan dengan sisa waktu yang ada, saya khususnya kalau ditugaskan Pak Tri masih bersedia untuk kita kerjasama lagi untuk mendukung tahap berikutnya, karena sekarang kami juga pada fase seperti yang ditugaskan Pak Budi ke teman-teman Pak Tony, masih sedang mencoba mengembangkan model yang mungkin akan menggunakan data AN atau gimana nih Pak Tri? Karena kemarin ada informasi yang mungkin belum perlu saya sampaikan di sini. Itu saja mungkin Prof. Saya sebagai bagian dari yang ikut mengembangkan dan tahu betapa sulitnya mulai dari penyusunan IASP-nya sendiri, kemudian bagaimana membuat rubrik ya level 1, 2, 3, 4, dan itu sebuah proses yang lumayan menghabiskan pikiran yang cukup banyak, dan sehingga menghasilkan IASP yang dulu itu kan A itu seolah-olah puncak gitu kan. Sekarang 4 itu bukan berarti selesai, tapi itu adalah memberi arahan kepada sekolah untuk terus menuju ke yang lebih baik begitu kan. Nah, itu kalau ditanya tadi apakah ini sudah sesuai dengan pikiran kami dari segi profesional kualitas modeling, bagi saya sendiri ini sudah sesuai dengan yang dulu kita diskusi dengan Pak Mark Carter. Pak Mark itu selalu pesan pada kami bahwa kinerja itu lebih penting walaupun tidak mengabaikan compliance ya, karena compliance juga harus tetap dilihat. Dan itu kita tahu bahwa persentasenya 85 versus 15 itu acceptable banget begitu. Itu mungkin Prof. Terima kasih Pak Tony, Pak Budi, selamat ya. Saya baru ketemu dan baru melihat data yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yaya Kartia Warman. Yang selanjutnya dilengkapi Pak Tri. Ya. Untuk menyempurnakan ini. Ya. Untuk next step ya, silakan. Mohon izin, terima kasih semua Pak Tony, Prof. Haris, Pak Budi, dan juga Pak Pranata, Ibu, dan semuanya ya, Pak Prana, Pak Malik terutama, semuanya. Intinya sih kami dari tim inovasi sangat mengapresiasi diberikan kesempatan untuk terlibat memberikan dukungan, terutama karena semua ide, gagasan dan lainnya itu berasal dari tim BANSM dan kami mensupport itu. Dan dari proses pendampingan atau dukungan teknis ini kami juga banyak belajar juga bisa mendapatkan pengalaman juga bagaimana suatu institusi mencoba membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan. Saya kira itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua sama Pak Budi, bahwa BANSM hadir adalah untuk juga membantu menyelesaikan solusi permasalahan yang ada di khususnya terkait dengan peningkatan kualitas atau mutu sekolah. Dan di sini kami sih berharap upaya yang dilakukan ini bisa benar-benar membantu mewujudkan peningkatan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia, dan itu adalah tujuan utama dari keberadaan dari program inovasi ini. Dan untuk ke depan, seperti disampaikan oleh Pak Budi di akhir tadi, tentunya akan sangat menarik jika diberikan kesempatan lagi bagi kami untuk bisa terlibat dalam pengembangan atau tadi yang disampaikan Pak Budi, saya ingat bahwa ini model dan tentunya model selalu dituntut untuk bisa membuktikan akurasi dirinya, dan itu tentunya berkembang dengan kebutuhan dan tuntutan yang ke depan. Saya kira itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat ke BANSM dan kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan dukungan teknis dan atas upaya yang luar biasa. Terima kasih Pak Prof. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Tri, luar biasa. Jadi kita kompak dalam bekerja sama dan hasilnya sudah kelihatan. Baik, saya persilakan pada stakeholder yang lain yang ingin menyampaikan, mungkin dari dari Majelis Pendidikan Kristen, silakan. Nanti menyusul LP Ma'arif,
Ya, Silakan Pak. terima kasih untuk kesempatan ini Pak Moderator, Pak Tony maupun Pak Budi. Kami mencoba untuk memberikan usulan apakah memungkinkan dalam hal mengatasi keterbatasan visitasi seperti yang terjadi seperti sekarang ini, yang sedang dicoba ditangani dengan otomasi ya. Nah, kami Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia ini memang sudah terdaftar 23 Juni 1950, ya, jadi 71 tahun yang lalu, dan memang kami memang sekolah mewadahi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Ada sekitar 390 yayasan dengan 6.000-an sekolah Kristen di Indonesia. Jadi memang kami adalah perguruan swasta berbasis keagamaan. Nah, dan kami salah satu inisiator untuk membentuk Badan Musyawarah Perguruan Swasta bersama MNPK, Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa. Nah, sebagai perkumpulan sekolah berbasis keagamaan, kami sebenarnya punya variasi di dalam proses pembelajaran dan mutu lulusan. Nah, kami sebenarnya berpikir apakah mungkin seperti organisasi sekolah keagamaan ini bisa diikutsertakan di dalam proses praseleksi misalnya atau praakreditasi dalam cross check atau visitasi yang keterbatasan dari BAN SM. Ya, artinya kami diikutsertakan untuk boleh melakukan praakreditasi untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah wadah kami gitu. Sehingga ini ikut membantu kepada BAN SM di dalam mengatasi keterbatasan itu selain otomasi saja gitu. Nah, ini pikiran kami, apakah mungkin nanti kita coba mungkin bisa bicarakan lebih lanjut dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Menyusul dari LP Ma'arif, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prof Moderator di belakang karena nyaman ada colokan kebetulan. Terima kasih dan apresiasi untuk database yang ditampilkan juga sangat luar biasa. Benar Bapak yang tadi yang pertama kami mohon untuk database dikolaborasikan pada kami minta untuk LP Ma'arif begitu sekiranya nanti bisa kita ikhtiarkan segala sesuatunya. Yang kedua, satuan pendidikan di LP Ma'arif ada 21.045 satpen dan kami juga punya tipe A, tipe B dan tipe C yang sekiranya kami punya grade masing-masing. Nah, untuk kemudian ke depan kami ingin menyampaikan bahwa cukup terkejut juga ketika melihat tadi analisis dari hasil akreditasi ini kemudian ada yang sekiranya akan ditutup begitu ya. Dan memang LP Ma'arif itu presentasenya ada banyak yang satuan pendidikan itu di madrasah. Dan kami juga memang sangat concern pada berbasis masyarakat dalam arti madrasah yang sekiranya nanti apabila ada yang database-nya kemudian ditutup, itulah kami sekiranya tidak ada kata ditutup, sekiranya terus akan ada pembinaan dan terus diupayakan untuk selalu beroperasi gitu. Operasional, walaupun tadi ada mungkin sekilas terkait dengan kemudian izin operasional dan lain sebagainya. Yang ingin saya konfirmasikan, kami konfirmasikan adalah sekiranya bisakah kemudian lembaga LP Ma'arif semacam itu dan teman-teman yang lain mengadakan semacam untuk kita mengadakan aplikasi sendiri untuk mengukur evaluasi monitoring yang sekiranya juga nanti keterlibatan itu data juga kemudian kami konfirmkan pada pihak-pihak terkait yang kemudian ini menjadi data, meng-cross check data seperti itu. Karena tadi juga ya dari A ke B 27 ya
satuan pendidikan. Sekiranya kami cukup siap untuk sifatnya menerima data dan menindaklanjuti seperti itu. Yang kedua, terakhir, sekiranya pelaksanaan ini agak teknis, namun mungkin ada semacam penelitian lanjutan dan survei lanjutan. Kalau sekiranya pelaksanaan yang diverifikasi 11.000, otomatisasi tadi 89 ribuan kalau nggak salah, itu ada komparasinya sekiranya di timeline 4 tahun terakhir yang perjalanannya 2020, pelaksanaan 2021, maksud saya dekade 2 tahun terakhir tentu banyak faktor yang sangat dominan di ketika pandemi, tetapi belum muncul sekiranya ini sangat berpengaruhkah kepada hal-hal yang dihasilkan dari pelaksanaan. Ini mungkin tidak lanjut ataupun survei lanjutan, tetapi sekiranya menjadi hal yang cukup urgent di lapangan dan kami sangat mendampingi ataupun berikhtiar untuk selalu mengadakan inovasi atau kegiatan yang pendampingan di sekolah madrasah di bawah LP Ma'arif NU. Sekiranya itu dulu untuk konfirmasi sifatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Azza yang mewakili LP Ma'arif. Masih ada dari forum teman-teman dari stakeholder? Ya, Ketua PSSI baru kemudian pendidikan mewakili teman-teman dari agama Hindu. Saya perkenalkan, namanya mewakili PSSI adalah Ibu Dina Sekar Pusparati. Silakan. Terima kasih Pak Profesor Dr. Aris Munandar. Maaf saya berdiri untuk menghormati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili PSSI sebagai wakil ketua, jadi mewakili Ibu Ketua yaitu Ibu Haifah, dan salah satu pengurus juga ada Bapak Januari. Belum sampai Februari Pak, baru Januari. Bapak Ibu semua selamat pagi. Salam kenal dari kami PSSI, Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Halo Pak, ketemu lagi. Pak Tony, Pak Budi, Ibu Kapti, Ibu Silvi, dan yang lain, maaf saya kurang hafal. Oke, mewakili SPK 2 poin, 3 kayaknya ya. Nambah. Pertama adalah ingin menanyakan mengenai bagaimana kebijakan akreditasi untuk sekolah-sekolah SPK ke depannya. Kurang lebih seperti apa, melihat tadi mungkin ada mix ya antara data primer dan data sekunder, kurang lebih nanti ke depannya bagaimana, karena kami agak khawatir ketika dikaitkan dengan Dapodik. Kami menemukan banyak kendala ketika memasukkan data di Dapodik, karena banyak guru WNA yang perlu proses yang agak rumit ya, karena ada visa, kitas, dan lain-lain harus kami masukkan. Itu kan terkait imigrasi yang pada saat ini banyak pembatasan-pembatasan ya dari sisi mobilisasi internasional. Kemudian data lainnya adalah verifialnya agak lama dari Kemendikbud, sehingga kami sudah memasukin, tapi lama sekali kami menunggu semacam verifikasi dari mereka, sehingga banyak data murid ataupun guru yang belum masuk-masuk seperti itu. Jadi jika nanti itu dijadikan sebagai bahan data dari proses akreditasi, kira-kira nanti bagaimana? Kami hanya khawatir ada kendala di situ sehingga mempengaruhi nilai akhir. Gitu. Itu untuk SPK. Dan kalau nggak salah tahun depan KBTK ya, banyak yang habis masa akreditasinya. Itu nanti bagaimana? Mudah-mudahan nanti sosialisasinya tidak mepet-mepet Pak. Seperti sebelumnya 2 minggu sosialisasi, habis itu langsung mulai, jadi nggak bisa tidur. Jadi mudah-mudahan bisa jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, jika melihat dari rekomendasi, kemungkinan adanya data dari hasil AKM yang mungkin dijadikan bahan rekomendasi, mungkin masukan dari kami adalah pengalaman baru sekali sih ya tahun ini, itu agak sulit sekali untuk kami sekolah SPK, karena bahasanya baku sekali. Dan tingkat literasinya kan tinggi ya,
kami jadinya agak khawatir nanti apakah gara-gara satu AKM kemudian jadi mempengaruhi nilai secara general. Jadi mungkin apakah nanti kami bisa diajak berdiskusi atau apa mengenai AKM nanti jika nanti rencananya AKM menjadi tolak ukur juga. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Jadi cuma 2. 3 sedikit karena ada podik. Demikian dari kami mewakili PSSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Dina atau Mbak Dina. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ketut Budiawan dari Persatuan Hindu Dharma Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa nama lembaga kami itu Parisada Hindu Dharma Indonesia. Jadi itu nama majelisnya. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih karena pertama kali kami mengikuti kegiatan ini. Kami kebetulan di PHDI itu di bidang pendidikan, sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Ban SM kolaborasi hari ini, keterlibatan kami. Yang pertama, yang kedua, kami sangat kagum dengan data-data yang Pak Tony dan Pak Budi sudah sampaikan melalui presentasi tadi. Tentu kami dari Hindu baru banyak belajar karena PMA Peraturan Menteri Agama 56 2014 itu baru kami memiliki payung hukum tentang pendidikan kami di Pasaman, terutama formal dan non formal, sehingga kami lebih banyak menyimak sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan akreditasi, kami perlu banyak mendapatkan informasi. Mudah-mudahan kolaborasi ke depannya kami tetap diikutkan untuk membenahi pendidikan di Hindu. Itu harapan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih luar biasa Pak Tony dan Pak Budi. Kami perlu banyak menyerap informasi sehingga seluruh materi yang Bapak Ibu sampaikan akan kami diskusikan di lembaga kami di PHDI. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Ketut Budiawan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Maaf tadi Pak Ketua lalu disusul nanti oleh Pak Budi. Ya, ini dulu. Nanti kita tahap berikutnya nanti kita akan. Silakan. Ya, terima kasih dari 4 pertanyaan tadi. Pertama dari NMPK. Sebetulnya kami sangat mengharapkan ada sinergitas yang bagus antara SPMI dengan SPME. Nah, dalam hal ini MNPK itu posisinya sebagai SPMI yang bisa mengontrol kualitas sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Nah, ketika SPMI ini jalan dan menggunakan ukuran yang sama dengan kita, maka kemudian nanti sinergitas itu sangat penting ketika mau mengkomunikasikan hasil SPMI dengan SPME. Jadi ini sebetulnya yang kita harapkan bersama. Ketika Ban SM Provinsi melaksanakan akreditasi, kalau ada informasi awal dari SPMI tentang target sasaran kita akreditasi, maka kemudian itu sebetulnya akan mempermudah keyakinan kita dalam menilai sekolah madrasah. Jadi ini yang sebetulnya kita harapkan. Tetapi bukan dalam hal untuk memvisitasi, karena kami badan independen. Jadi SPMI biarlah posisinya sebagai SPMI, tetapi komunikasi data antara SPMI dengan SPME ini berjalan sangat baik. Itu yang kita harapkan. Ya, terkait dengan tugasnya SPME, memang ada constraint anggaran, tetapi mungkin ini dalam proses perubahan paradigma dan sistem, sehingga belum sepenuhnya klop antara kami dengan pemberi anggaran. Dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan sistem akreditasi baru ini semua bisa paham apa yang kita maksud, sehingga nanti pada saatnya tidak ada lagi di dalam melakukan perubahan-perubahan ekstrim untuk proses akreditasi ini. Nah, tetapi sekarang karena data sekundernya juga belum bisa kita harapkan 100%, sehingga mungkin ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki ke depan.
Itu yang pertama. Yang kedua dari Ma'arif, ya database atau raw data yang kita punya itu sangat terbuka untuk bisa diakses oleh semua kepentingan, ya baik Ma'arif atau Majelis Nasional Pendidikan Kristen, tadi Paresada Hindu Dharma, kemudian Buddha, kemudian Muhammadiyah dan lain-lain, itu sangat terbuka. Dan sebetulnya itu yang diharapkan bisa bekerja sama dengan kita untuk diambil data kita, diolah dan dianalisis secara bersama, sehingga komponen-komponen apa yang menjadi lemah bagi stakeholder untuk meningkatkan kualitas sekolah madrasah itu. Kalau diharapkan pada satu sisi sekolah madrasah saja, saya pikir itu agak sulit. Tapi kalau didorong oleh stakeholder atau perkumpulan sekolah itu, maka itu akan lebih mudah lagi di dalam improvement kualitas. Kemudian memang di sekolah yang kita rekomendasikan itu tidak, itu sepenuhnya wewenang dari pemerintah daerah. Kita hanya merekomendasikan dibina, dibentuk, di-merge. Tetapi keputusan yang sebenarnya nanti datang dari Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, maupun di kabupaten kota. Jadi rekomendasi kita hanya menjelaskan sekolah ini kondisinya seperti ini, sehingga rekomendasinya harus dibina. Kemudian kondisi sekolahnya ini tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka kita rekomendasikan untuk ditutup. Dan juga untuk merger. Nanti yang merger itu disesuaikan dengan geografis dari sekolah madrasah itu. Kalau tidak ada sekolah madrasah di lokasi itu sebagai syarat untuk merger, tidak kita lakukan rekomendasi merger. Tapi kalau di sekitarnya sekolah yang bisa menampung siswa-siswa yang ada di situ, maka kita bisa lakukan rekomendasi merger. Jadi itu situasional. Berikutnya komparasi dalam masa akreditasi. Memang kita lakukan karena situasi sekarang masih pandemi, maka kita terus melakukan improvement terhadap kualitas, itu sangat penting. Nah, cara teori daring maupun luring sebetulnya sama, ya, antara pelaksanaan visitasi daring dan luring itu sebetulnya sama. Tetapi memang ada beberapa kendala di sekolah itu karena tidak semua sekolah bisa melakukan proses visitasi secara daring. Dan alhamdulillah kalau tahun lalu kita harus daring semua. Kalau untuk tahun ini kita kombinasikan. Provinsi akan tahu betul kondisi sekolah itu apakah harus divisitasi daring atau divisitasi luring. Dan itu sudah kita wanti-wanti, jangan sampai sekolah madrasah yang tidak bisa daring kita lakukan visitasi daring. Nah, memang komparasi ini kita lakukan juga antara 2020 dan 2021. Dan sekarang sudah menuju pada arah yang lebih baik. Berikutnya untuk mungkin nanti Pak Budi bisa menambahkan. Untuk PSSI ini kebijakan untuk SPK masih tetap sama dan instrumennya masih masih compliance. Ya, umumnya masih compliant karena sebagai persyaratan sebuah SPK sesuai dengan Permendikbud nomor 31. Dan Permen itu belum mengalami perubahan. Itu terus dibahas untuk dirubah sampai sekarang belum dirubah. Jadi SPK ini masih tetap sama dalam instrumen akreditasi yang kita formalkan di tahun 2020 kalau tidak salah. Itu masih sama, belum IASP 2020. Ya, tetapi IASPK tetapi rujukannya compliance. Kemudian memang betul verifikasi data di Dapodik untuk SPK ini sebetulnya ini ranah kementerian. Kementerian harus terus mengimprove atau memperbaiki kualitas data dari SPK. Sebetulnya secara faktual SPK ini sangat mudah untuk updating data di Dapodik. Tetapi karena kesiapan daripada sistem yang ada di kementerian, itu membuat SPK agak sulit di dalam hal
perbaikan data. Dan sebetulnya kalau data itu sudah terintegrasi dengan kementerian dan kita, maka kemudian akreditasi SPK juga akan mudah menggunakan data sekunder. Dan kalau sifatnya compliance, sebetulnya sekunder sudah cukup. Tetapi dan ini kita sesuaikan dengan peraturan undang-undangan yang ada. Ya. Sebetulnya SPK ini sudah terakreditasi nasional A ya. Jadi kalau sudah A, mestinya itu sudah tidak menjadi ranah kita lagi. Ya, kita dorong untuk diakreditasi lewat lembaga akreditasi mandiri ataupun lembaga akreditasi internasional. Karena awal persyaratan menjadi sebuah SPK, akreditasinya harus A nasional. Jadi setelah itu harusnya didorong ke yang lain, didorong ke LAM ataupun didorong ke akreditasi internasional. Tapi ya itu peraturan pemerintahnya atau sudah PP-nya sudah ada payungnya PP 57. Tapi di permennya belum ada perubahan di Permen 31. Sedangkan kalau PP 57 ini sudah berjalan, harusnya permennya itu bisa menyesuaikan. Sehingga SPK ini didorong untuk diakreditasi oleh lembaga-lembaga internasional ataupun lembaga akreditasi mandiri. Kemudian masa akreditasi SPK mau habis tahun depan, sepanjang peraturan menterinya masih sama, ya tetap harus diakreditasi oleh kita lagi. Dan itu menjadi, kalau di sistem akreditasi baru kita, maka itu menjadi sasaran akreditasi. Ya, atau mungkin nanti ada otomasi untuk akreditasi SPK. Nanti kita pikiran itu, karena banyak sekali SPK yang mau habis di tahun depan. Ya, tetapi saya sampaikan bahwa pijakan aturannya masih sama. Ya, Permen 31 bahwa harus kalau habis harus diakreditasi oleh BASEM lagi. Kemudian data hasil AN, nah ini di ranah kementerian, mungkin nanti Ibu bisa berdiskusi dengan Pusmenjar ataupun Mas Nino untuk memperjelas instrumen yang ada di dalam asesmen nasional. Barangkali itu, dan kami sambut baik kolaborasi dengan Parisada Hindu Dharma, karena banyak juga sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan Hindu. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hal ini. Terima kasih.